Maryam menampakkan diri dengan melambai-lambai ke Garra. Senyuman lebarnya kali ini tidak berhasil membuat Garra bahagia. Keberadaan gadis itu di tempat kejadian dan fakta bahwa ia adalah saksi mata yang melihat wajah si pelaku sukses membuat Garra merasa marah. Perasaannya bercampur aduk. Marah, gelisah, dan takut semuanya menghinggap di pikirannya. Tapi Garra berusaha menahan diri. Sebagai seorang detektif, ia berusaha terlihat profesional. Kali ini Maryam tidak banyak tingkah seperti biasanya. Karena banyak orang asing di tengah-tengah mereka. Dan ia tahu Garra sedang bertugas. Ia tidak boleh mengganggu. Maryam masih tahu diri. Apalagi dirinya sekarang berstatus sebagai saksi mata. Garra juga kayaknya marah. Entah apa yang membuat laki-laki itu terlihat marah. "Aldo, kau saja yang bertanya," kata Garra datar. Aldo sempat bingung. Namun begitu melihat perubahan ekspresi di wajah atasannya, ia pun menurut. Pria itu melangkah mendekati tempat Maryam duduk. Di samping kiri Maryam duduk seorang gadis berambut pirang mengenakan gaun biru dongker. Sebelah kanannya laki-laki berkacamata. Mereka duduk tak jauh dari si aktor terkenal. Aldo mulai bertanya. "Ceritakan bagaimana kau bisa tahu seperti apa wajah pelaku?" Maryam menaikkan wajah menatap laki-laki lalu menjawab. Ia nampak santai. "Waktu aku ke toilet, aku tidak sengaja melihat seorang laki-laki. Gelagatnya sangat mencurigakan. Waktu itu dia belum mengenakan topeng, pakaian, sepatu, tinggi badan, gaya rambut dan cincin yang dia kenakan di jarinya aku ingat betul. Walau waktu menembak dia pakai topeng, tapi aku yakin itu pasti dia." Jelas Maryam panjang lebar. "Kau ingat seperti apa wajahnya?" tanya Aldo lagi. Maryam berpikir sebentar. Orang-orang di dalam ruangan itu ikut menunggu jawabannya. Kalau bertemu orangnya lagi mungkin aku akan ingat. Hehe. "Aku bisa minum minta nggak?" "Haus nih abis ngomong panjang lebar," sahut gadis itu tersenyum lebar. Bahkan tanpa malu-malu minta minum. Ia tidak sadar aktor besar di depannya sejak tadi sedang mengamatinya. Belum lagi ada Garra yang terus menahan geram. "Maryam, jangan terlalu santai. Mereka semua polisi," tegur si cewek rambut pirang, berbisik di telinga Maryam. "Ya kan aku cuma pengen minta minum ta. Kerongkonganku kering. Masa itu juga dilarang sih. Memangnya kamu mau aku mati kehausan? Aku belum nikah loh. Belum punya anak. Belum berbakti sama orang tua. Belum. Minum cepat." Garra tiba-tiba menyodorkan segelas air ke depan Maryam. Ia ambil dari meja yang masih utuh di dalam situ. "Cinta," teman di sebelah Maryam sampai tak bisa berkata-kata lagi. Ia terlalu terpesona melihat wajah tampan salah satu petugas kantor kepolisian itu. Tidak kalah dari aktor terkenal yang duduk dekat mereka. Penampilannya kasual, tak pakai seragam. Tapi daya tariknya sangat luar biasa. Mata cinta tak bisa lepas darinya. Aneh, cinta lalu menatap Maryam dan pria itu bergantian. Kok pria itu tiba-tiba kasih air ke temannya? Tatapannya ke Maryam pun kayak beda. Pria itu terlihat marah, tapi juga sangat memperhatikan Maryam. Apa hanya dia yang merasa? Maryam sendiri mengambil gelas berisi air putih yang ada di tangan Garra dengan senang hati. "Makasih ganteng," katanya sembari mengedipkan sebelah matanya. Aldo yang melihat memutar bola matanya malas. Masih saja cari-cari kesempatan dalam kesempitan si perempuan heboh ini. Garra menjauh. Pria itu tampak biasa saja. Ia tidak menghiraukan Maryam karena sekarang ada banyak pasang mata yang memandang. Ia lalu berjalan mengelilingi aula.
Matanya terus mencari kalau-kalau ada sesuatu yang bisa ia temukan. "Ah, aku tahu." Seruan Maryam kembali membuat Garra berbalik memandanginya dari jauh. Semua orang dalam aula menatap gadis itu lagi. "Aku akan menggambar wajahnya." Aldo tertawa kecil. Dilihat dari sisi manapun, si Maryam ini tidak pernah serius. Jangan-jangan nanti gambarnya kayak gambar anak kecil lagi. "Kau yakin bisa menggambar?" tanya Aldo setengah meledek. "Cih, jangan salah. Aku pernah jadi pemenang ilustrator terbaik di Italia," balas Maryam sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Aldo tambah tidak percaya. Ya, mimpi saja terus." "Dimas, ambilkan drawing paper di kamarku." Akhirnya si aktor bersuara juga. Maryam menatapnya cukup lama. Tampan, tapi tidak semenarik Garra di matanya. Pria yang dipanggil langit oleh banyak orang itu balas menatapnya. Ia menunjukkan senyum tipisnya ke Maryam. Dibalas dengan senyuman sangat tipis juga oleh gadis itu. Dimas sang manajer pergi ke kamar langit di lantai 2. Tak lama sesudah itu ia kembali dengan drawing paper dan pensil. Langsung ia berikan ke Maryam. "Thanks," ucap gadis itu lalu mulai menggambar. Ketika melakukan suatu hal yang serius, Maryam tampak sangat berbeda dengan biasanya. Gadis itu tidak ribut dan sangat fokus. Garra mengamatinya dari jauh. Semua orang menunggu. Ia menyelesaikan gambarnya dalam waktu hampir 5 menit. Durasi yang terbilang cepat untuk menggambarkan seseorang. Apalagi pelaku kejahatan yang belum jelas wajahnya. Tapi mungkin jelas dalam ingatan Maryam. Ini. Maryam memberikan sketsa tersebut ke depan Aldo. Gayanya sombong hingga Garra yang memperhatikan dari tempatnya sedikit menyunggingkan bibir. Aldo menatap gambar itu. Sketsa yang mereka lihat digambar dengan sangat baik. Mampu menggambarkan secara jelas seperti apa wajah si pelaku. Aldo menatap Maryam dengan wajah heran. Masih tidak percaya dengan kemampuan gadis itu. Ada bakat juga ternyata. "Bos, lihat ini." Aldo berjalan mendekat ke Garra dan memberikan hasil gambar Maryam. Wajah pria itu tetap datar tapi tersenyum dalam hati. Ia tahu dari dulu Maryam pintar sekali melukis. Jadi tidak heran. "Siapa pemilik rumah yang membuat pesta?" tanya pria itu kemudian. Langit mengangkat tangan. Garra mendekat ke arahnya. "Kau bisa mengenalinya? Apa dia salah satu tamu yang kau undang?" Garra memperlihatkan sketsa yang dibuat Maryam. Langit melihatnya cukup lama lalu menggeleng. "Aku tidak kenal," kata sang aktor. "Mungkin penyusup kali. Kayak di film-film itu loh," nimbrung Maryam. "Diam dulu, gadis nakal." Garra menatap gadis itu galak. Maryam hanya menyengir kuda ke pria itu. Lani, rekan wanita Garra yang diam-diam menyukai lelaki itu tampak terusik karena menyadari Garra terus memperhatikan gadis itu sejak masuk tadi. Aldo dan Garra sepertinya memang kenal gadis itu. Bisa terlihat dari interaksi mereka. "Aku ingin kau memberi daftar nama setiap tamu yang datang malam ini. Juga CCTV yang terpasang di setiap sudut rumahmu dari tadi pagi sampai pesta berlangsung." "Baiklah. Manajerku akan mengurusnya. Kalau begitu malam ini itu saja. Penyelidikan akan dilanjutkan besok. Akan ada beberapa polisi yang berjaga di sini beberapa hari. Demi keselamatanmu. Tolong kerjasamanya." Suara Garra sangat berwibawa. Langit mengangguk. "Aldo, kita pergi sekarang." "Baik, bos." Langkah Garra berhenti di depan Maryam, lalu meraih lengan gadis itu. "Kau pulang denganku."
Katanya menatap tajam Maryam. Tentu gadis itu langsung mengangguk senang. Meninggalkan cinta yang terheran-heran. Mereka sudah saling kenal ternyata. Mereka semua sudah keluar dari rumah langit. Dan pandangan Lani sejak tadi tak berpindah dari Gara dan gadis yang bersama lelaki itu. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Gara? Wanita itu bertanya pada Aldo. Dagunya menunjuk ke Maryam. Gara bahkan membukakan pintu buat gadis itu. Lani iri. Ini pertama kalinya dia lihat Gara memperlakukan seorang perempuan dengan spesial. Ah ya, kau sudah lama di kantor cabang jadi tidak kenal dia. Namanya Maryam. Adik dari sahabatnya si bos. Kerjaannya sekarang adalah mengejar cinta bos. Jawab Aldo. Alis Lani terangkat. Gara tidak terganggu. Seingat Lani, Gara paling benci pada perempuan yang dengan sengaja mendekati apalagi menempel padanya seperti lintah. Pria itu bukan tipe laki-laki yang akan menyambut dengan senang hati kalau ada wanita yang mengejarnya. Sepengetahuan Lani memang begitu. Aldo mengedikan bahu. Kelihatannya bos juga suka dia, tapi masih belum ada keinginan pacaran. Menurutku, si bos tidak begitu percaya kalau tuh cewek betul-betul suka dia atau hanya sekedar main-main. Tingkahnya saja begitu. Bisa saja dia hanya main-main kan? Kata pria itu lalu masuk ke mobil. Tadi mereka kesini dengan mobil kantor, sedang Gara selalu menggunakan mobil pribadinya. Di dalam mobil Gara, lelaki itu melihat keseluruhan penampilan Maryam. Astaga, gaun apa itu? Ia tidak suka gadis itu mengenakan gaun kekurangan bahan begitu. Lalu dilepaskan jaket yang ia kenakan dan memakaikannya ke tubuh Maryam, untuk menutupi bahunya yang polos. Bahkan sampai belahan dadanya cukup kelihatan. Lain kali jangan pakai gaun model begitu lagi, katanya. Kenapa? Ini kan bagus. Maryam menatapnya dengan mata lebar. Pokoknya jangan pakai lagi. Putus Gara langsung. Ia lalu menatap Maryam tajam. Kenapa kau ada di pesta itu? Jam berapa ini? Harusnya anak gadis sepertimu tidak keluyuran sampai tengah malam begini. Sudah kubilang tidurkan tadi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kalau tadi yang tertembak itu kau bagaimana? Nada suara Gara meninggi. Ia tidak bisa mengontrol diri lagi. Ia terlalu khawatir sampai semarah ini. Ia tidak mau kehilangan lagi. Hening sesaat. Mata Maryam mengerjap-ngerjap. Ini pertama kalinya pria itu memarahinya. Ia masih tidak terbiasa. Tapi ciut juga. Seorang Gara yang marah sanggup membuatnya terdiam tak berkata-kata. Gara menghembuskan napas kasar lalu mengatur napasnya. Pandangannya beralih ke depan. Menatap orang-orang yang berlalu lalang di depan mereka. Kau marah? Tak ada jawaban. Pandangan Gara terus fokus ke jalan. Napasnya masih tak beraturan akibat marah bercampur khawatir. Tak. Tadi temanku memaksaku menemaninya datang ke pesta. Aktor itu adalah seniornya di kampus jadi dia malu kalau tidak datang. Padahal diundang. Kamu tahu aku orangnya sangat setia kawan kan? Mana tega aku menolak. Aku juga nggak tahu akan terjadi penembakan dalam pesta itu. Maryam menjelaskan. Namun tetap saja rasa percaya dirinya tidak hilang sama sekali. Gara memiringkan kepala menatap gadis itu lagi. Mulai sekarang jangan keluyuran sampai tengah malam lagi. Seminggu berjalan ini. Laporkan semua kegiatanmu padaku, katanya. Mata Maryam langsung berbinar-binar. Apa kamu sudah bersedia jadi pacarku? Gara diam sebentar. Jangan pikir yang aneh-aneh.
Aku melakukan semua ini demi keselamatanmu. Kemudian ia mengelak. Maryam mencebik. Laki-laki menyebalkan, tidak ada hati. Padahal Maryam bisa merasakan Garra juga peduli padanya. Malah menolaknya terus. Memangnya susah bilang iya? Garra. Ketukan dari luar pintu mobil mengalihkan fokus Garra dan Maryam. Garra menurunkan kaca. Apa-apa Lani? Yang memanggil pria itu ternyata adalah Lani. Wanita itu memperhatikan Maryam sebentar lalu kembali menatap Garra. Si pengedar baru saja tertangkap. Sekarang sedang diinterogasi. Tim kita diperintahkan ke sana sekarang juga. Lapor Lani. Tadi mobil mereka yang dibawa oleh Aldo hendak pergi meninggalkan lokasi itu, tapi telepon dari kantor pusat menghentikan. Lani cepat-cepat turun mendatangi Garra. Melapor ke pria yang menjabat sebagai atasan mereka. Sebenarnya Garra sudah sangat lelah. Tapi mau bagaimana lagi? Terkadang pekerjaan mereka memang harus mengorbankan waktu. Lelaki itu melirik Maryam. Aku harus ke kantor polisi sebentar. Kau tidak keberatan? Ia meminta pendapat gadis itu. Sebenarnya bisa saja Garra menyuruh Maryam pulang sendiri naik taksi. Tapi pria itu terlalu takut. Ini sudah tengah malam. Ia khawatir Maryam tidak sampai ke rumah karena bertemu orang jahat. Malam ini ia sendiri yang akan mengantar gadis itu pulang. Enggak dong. Apa sih yang gak buat pria tampan aku? Seru Maryam malah kesenangan. Lani merasa gadis itu terlalu lebay. Namun saat melihat Garra, pria itu malah tersenyum. Lani merasa aneh. Kenapa masih di sini? Tanya Garra menyadari Lani belum pergi-pergi. Aku akan pergi sekarang. Sampai ketemu di kantor polisi. Kata Lani sedikit salah tingkah. Lalu Garra menghidupkan mesin mobil. Siap-siap meninggalkan lokasi tersebut. Kira-kira 15 menit mereka sampai di kantor kepolisian pusat. Kau tunggu di sini. Aku ke ruang interogasi dulu. Akan segera kembali. Kalau kau mengantuk tiduran di sofa, aku akan membangunkanmu nanti. Ucap Garra. Maryam mengangguk. Ia menguap begitu Garra berbalik pergi. Hoam. Ngantuk sekali. Gadis itu melangkah mendekati sofa. Berbaring di sana sampai ketiduran. Bahkan gadis itu tidak sadar sampai Garra kembali. Pria itu mendekati gadis yang tertidur pulas tersebut dan berlutut di hadapannya. Wajahnya damai sekali. Garra tersenyum sembari mengatur-atur anak rambut Maryam yang berjatuhan. Gadis itu sedikit terusik. Mulutnya mencak-mencak sendiri dalam tidurnya. Dan Garra tersenyum lebar. Bahkan waktu tidur saja, Maryam tetap menggemaskan. Pria itu melirik jam tangannya. Sudah pukul 1:30 dini hari. Ia berpikir menimbang-nimbang, lalu mengeluarkan ponsel menelpon seseorang. Mudah-mudahan masih bangun. Kau sakit? Tidak punya kerjaan? Kenapa menelpon orang tengah malam begini? Sembur Foster dari seberang. Garra terkekeh. Maaf, aku ingin bilang saat ini adikmu bersamaku. Ada kasus penembakan yang terjadi di sebuah pesta. Kebetulan adikmu ada di sana juga. Aku ingin mengantarnya pulang tapi tidak enak membangunkan mama kalian tengah malam begini. Aku akan mengantarnya ke rumah saja. Bagaimana? Kata Garra panjang lebar. Ya ampun, kenapa anak nakal itu berkeliaran di luar tengah malam begini? Sudah ditegur berkali-kali juga. Ya sudah, antarkan saja dia ke sini. Balas Foster. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Lalu panggilan terputus. Garra menatap Maryam lagi. Ia memutuskan menggendong gadis itu karena tidak tega membangunkannya.
Untung kantor sudah sepi. Jadi Gara tak perlu khawatir ada yang lihat. Kalau tidak, pasti sudah beredar gosip besok.